Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari siswa SMA N1 Pelabuhan Ratu, spesifiknya yaitu dari kelas 10-10. Kami akan mengerjakan mengenai tugas wawancara yang diberikan dalam tugas program kerjanya P5 ini. Dan di sini kami ingin membahas mengenai potensi alam yang ada di Sukabumi, spesifiknya yaitu di Pelabuhan Ratu. Dan kami di sini bersama narasumber kami yaitu dari staf ahli di bidang kelautan, yaitu salah satu tendik dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Saya Abi Siti Saadah dan saya Putri. Dan saya Pak Wahyudin. Ya baik. Maka untuk pertanyaan ini akan dari saya. Bapak, menurut Bapak, bagaimana cara mengatasi agar potensi sumber daya alam tetap terjaga dari pencemaran lingkungan? Terutama harus ada ambal ya, khususnya ambalnya itu ada tim khusus ya yang memeriksa bagaimana keadaan di sini, terutama itu kayak PLTU gitu ya, pabrik-pabrik semuanya limbah itu ambalnya harus benar-benarkan dijaga dengan baik gitu ya, terutama yang pekerja-pekerjanya. Terutama kami ini yang berada di pesisir di sini, rasa terganggu, rasa itu contohnya sampah ya, mungkin sedang lagi booming gitu ya, itu wajib bertanggung jawab semua, terutama masyarakatnya juga harus benar-benar mengerti, ikut berpartisipasi juga gitu ya, tidak mengandalkan dari petugas dari ambalnya itu juga ya. Gitu aja dari kami. Coba apalagi coba. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan kedua dari saya yaitu pendapat Bapak mengenai potensi alam di Pelabuhan Ratu ini bagaimana? Apakah potensinya sangat tinggi untuk nantinya bisa mengimbangi daerah-daerah yang lain, ataukah memang sekarang tuh masih standar saja gitu? Contohnya dari tingkat ikannya atau terumbu karangnya atau dan lain sebagainya, Bapak. Menurut kami ini memang sih itunya masih standar ya. Mungkin ke depannya nggak tahu lebih lanjut lagi, lebih baik. Tapi sekarang menurut saya ini dari penghasilan dari alamnya gitu ya, contohnya dari perikanan, dari laut, semakin menurun, dan perekonomiannya juga mungkin saya juga kurang ngerti lah. Harga laut semakin, harga ikannya itu semakin menurun juga gitu ya. Terus potensi alamnya juga rawan kebakaran, terus banyak yang bertanggung jawab juga itu yang membuka lahan-lahan gitu, mengakibatkan longsornya juga gitu ada gitu. Baik Bapak, terima kasih. Itu adalah dua pertanyaan dari saya, dan dua pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh Putri. Maka saya berikan kesempatan kepada Putri. Terima kasih. Baik, sebelumnya Bapak, tadi kita ngebahas tentang menjaga lingkungan tetap terjaga. Iya. Menurut Bapak, apa yang terjadi jika kita memanfaatkan sumber daya alam tanpa memperhatikan kelestarian lingkungannya? Ya, justru itu makanya harus seimbang ya dengan menjaga lestariannya lingkungannya itu. Contohnya sekarang abrasi ya, abrasi pantai itu sampai ke di sini ke penduduk juga gitu, abrasi pantai itu memang harus dijaga pakai tanggul atau apa gitu kan. Terutama lagi cara pembuangan sampah harus disediakan itu. Jadi bisa menyeimbangnya dengan kehidupan kita sehari-hari di sini juga di pantai, terutama di pantai ini. Jadi kebanyakannya tidak bertanggung jawab sekali gitu kepada masyarakatnya. Jadi kita harus bekerja sama dengan pemerintahnya dan masyarakatnya, dikasih pengarahan gitu kan. Secara dengan, dan lagi di alas tempatnya juga gitu, harus dikasih di mana gitu gitunya. Tetap ini harus ada pelatihan juga, harus ada tim yang benar-benar bisa memberitahulah ke masyarakatnya gitu. Baik Bapak, kan di Pelabuhan Ratu ini salah satu pemanfaatan laut itu mencari ikan ya Bapak ya, yang paling khas itu. Ya, menurut Bapak selain mencari ikan, bagaimana cara lain untuk memanfaatkan potensi laut yang ada di Pelabuhan Ratu ini? Memanfaatkan potensi laut sekarang menurut Bapak ya di sini karena masih belum mengerti tentang budidaya ya. Harusnya kita itu mengarah ke budidaya ya, terutama budidaya lobster, budidaya ikan tawar, karena di sini memang belum ada ya budidaya yang benar-benar menjanjikan gitu kan, karena masih awam lah. Contohnya kalau yang di lain kan ada tambak udang Paname, terus sidat juga yang ada di sini sampai ke bangkrut karena
mungkin tidak keseimbangannya itu tadi, potensinya itu aja. Memang di pelabuhan ini masih cukup kurang awam untuk budidaya lobster atau Memang benar masih awam, karena saya juga pernah budidaya lobster itu kan umurnya 5 bulan, dari sebab apa ya 15 gram itu sampai ke 250 gram itu memang 5 bulan sih layak panennya. Jadi untuk perawatannya, cara membesarkannya itu belum bisa lah di sini. Berarti itu adalah kurangnya dari kita sekarang saat ini. Sekarang. Oke. Ya sudah. Terima kasih atas informasinya dan waktunya Bapak. Maaf mengganggu. Ya, sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aura Farayana dan dengan Bapak siapa? Bapak Ubed. Baik Bapak, kami berdiri di sini ingin mewawancarai Bapak mengenai sumber daya laut di Pelabuhan Ratu. Sebelumnya, Bapak sudah jadi nelayan berapa lama? 25 tahun. Cukup lama juga ya Pak. Bapak biasanya masalah apa yang Bapak hadapi saat ikan di Pelabuhan Ratu? Kadang-kadang kalau cuacanya jelek, kalau kadang-kadang nggak turun gitu, nggak ke laut. Ya. Iya, Pak. Pertanyaan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya. Baik Bapak. Ya. Pak, bagaimana sih proses pemasaran ikan dari Pelabuhan Ratu ini? Dari awal ikan itu diambil dari laut sampai ke pembeli. Jadi kadang-kadang masuk ini pelelangan ya. Kadang pelelangan. Kalau ikan layur mah kadang-kadang bawa ini ke mana? Keluar negeri dulu, PT langsung. PT sudah. PT-nya ada di mana itu Pak? Kira-kira? PT-nya banyak itu, ada PT AGB, PT URI, itu banyak. Oh, dari PT itu tuh langsung dijual ke pembeli aja? Itu langsung dibawa ke sana, ke bawah ke sekitaran Jepang gitu. Oh, jadi dibawa ke luar negeri Luar itu negeri, Pak, enggak di iya. sini? Ya, enggak. Baik Pak. Ikan khas apa yang dari Pelabuhan Ratu? Kadang-kadang banyak ikan layur, ikan tongkol. Kadang-kadang ada ikan yang itu tuh ikan gelang duyung sama ikan cumi itu dapat ya. Jadi tergantung musim ya Pak? Musim. Iya Bapak. Dan biasanya orang dari luar Pelabuhan Ratu biasanya membeli ikan jenis apa ya? Nah, kadang-kadang ikan tongkol ya, ikan layur, ikan keraung itu. Banyak ya semacam-macam ikan di laut gitu ya. Ya. Baik Bapak, Ya. terima kasih sudah Ya. memberi waktunya untuk diwawancari oleh kami. Kami juga mohon maaf kalau mengganggu. Ya, terima kasih. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mewawancarai salah satu pedagang yang ada di Pantai Batu Bintang. Sebelumnya dengan Ibu siapa namanya? Sebelumnya Ibu sudah berapa lama dagang di sini? Mau 10 tahun. Cukup lama ya, Ibu. Ibu sebagai pedagang pernah gak mengalami masa-masa sulit ketika berjualan seperti sepinya pembeli dan lain-lain? Banyak kan tuh sepi sama ramai mah, banyakan sepinya. Oh iya Bu, pengunjung wisata pantai di hari libur dengan hari biasa apakah sama ramainya? Sabtu sama Minggu ada hari biasa mah sepi nelayan aja. Kalau boleh tahu Ibu, rata-rata yang berkunjung ke pantai di mayoritas orang mananya? Orang mana-mana tuh Neng. Gak pernah ditanya atau yang penting beli. Oh iya Bu, dagangan yang paling dinanti oleh para pembeli itu apa ya Bu? Beda-beda, ada pesan ikan, ada kopi, ada es, kopi gitu yang ada di Oh begitu ya Bu. Baik, Ibu terima kasih sudah memberikan waktunya untuk diwawancarai oleh kami. Kami juga mohon maaf telah mengganggu waktu Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Neng. Sak.